Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Almudalipa. Kali ini saya akan membawakan materi tentang di mana keadilan berdasarkan Pancasila, sila kelima. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Untuk dan kedaulatan negara diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 1945. Yang berbunyi, yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang si kaya dan si miskin. Si kaya memikirkan dunia, menguasai dunia, uang, harta, tapi si miskin hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup untuk makan. Dari gambaran ini terlihat hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Apa itu yang dimaksud hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas? Jika masyarakat miskin yang melakukan pelanggaran hukum tidak memandang usia dan ras, maka akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi jika si kaya yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi pejabat di negeri ini, seringkali mereka mendapatkan diskon. Mari kita lihat bukti konkret pendiskonan dan pemberian hukum terhadap kaum miskin dan kaum kaya di slide berikut ini. Ini ada kasus dari Nenek Asyani. Dia melakukan tuduhan pencurian kayu jati, diponis 1 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 1 hari penjara. Lalu di sebelahnya tentu saja ada dia pejabat yang namanya Jaksa Pinangki, yang kasusnya itu udah mengkorting hukuman Joko Chandra. Dia dihukum 10 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara, lalu menjadi 4 tahun penjara dengan alasan apa? Dia berkelakuan baik di dalam sel. Apakah itu sudah adil? Di sini ada beberapa potret kasus. Yang pertama ada kasus dulu dari orang biasa-biasa ya, bukan dari pejabat. Yang pertama ada Nenek Asyani, terdakwa pencuri kayu yang diponis 1 tahun penjara. Kedua ada warga yang mengambil kayu manis milik perhutani. 2 warga ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Yang ketiga ada nenek Minah nih namanya, yang mencuri 3 buah kakao, dihukum 1 bulan 15 hari. Menurut para pendengar, apakah hukum ini sudah adil diterapkan bagi si miskin, sementara mari kita tengok kepada si kaya. Ini ada kasus hukum Joko Chandra. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Joko Chandra di kasus Dirjen Napoleon Bonaparte menjadi 3 tahun 6 bulan penjara, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Padahal Joko Chandra itu kasus hukumnya sangatlah merugikan negara. Yang pertama, dia tercatat korupsi BLBI Bank Bali dengan kerugian negara sebanyak 45 miliar rupiah dan melarikan diri menjadi buron selama 11 tahun. Lalu tertangkap, dan setelah tertangkap maka dia diputus oleh pengadilan. Tapi ketika sudah diputus, maka diskon diberikan kepada dia. Selanjutnya ada contoh dari kasus hukuman Jaksa Pinangki. Awalnya dia diponis 10 tahun penjara, tapi karena Pinangki berkelakuan baik, dia merupakan seorang ibu, dan dia telah mengakui bersalah dan telah rela ikhlas dipecat dari jaksa, maka dia diberikan diskon hukuman oleh hakim menjadi 4 tahun penjara dengan denda sebesar 600 juta. Apakah ini semua sudah adil? Sementara di luar sana pun masih banyak seorang ibu yang menjadi tersangka pidana dan harus tetap membawa anak ke dalam sel tahanan, tetapi mereka tidak diberikan keringanan hukuman.
Di manakah keadilan? Karya Syifa. Ada resah gelisah telah dikabarkan. Pahitnya keadilan di bumi pertiwi terpampang pada catatan sejarah. Mereka berjalan tertatih, mereka yang tertindih, makin semarak caci maki di bumi yang mati. Ku tengok sebelah kananku, rompi oren terpakai, senyum mengembara terpaku pada sorot kamera yang nyata. Dia kaya semakin kaya, mereka yang miskin semakin miskin. Entah retorika apa yang dimainkan, sutradara setega apa yang berperan. Dia yang dapat diskon, potongan harga yang menggiurkan, berlaku hanya untuk dia, tidak untuk mereka yang miskin. Terakhir menutup mata